Shalom saudara-saudari, pada kesempatan hari ini saya membawakan tema hidup dalam hukum hayat. Firman Allah dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai dengan 2 mengatakan, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Puji Tuhan saudara-saudari, ada satu prinsip yang penting dalam kehidupan Kristiani, yaitu orang Kristen hidup bukan berdasarkan tekadnya sendiri, melainkan berdasarkan hukum roh hayat Allah. Orang yang disebutkan dalam Roma 7 adalah orang yang hidup berdasarkan tekadnya sendiri. Ciri yang paling menonjol dari orang yang hidup berdasarkan tekadnya ialah mengekang diri sendiri. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang kedua mengatakan, "Hukum roh yang memberi hayat telah memerdekakan aku dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Saudara-saudari, ini bukan satu karunia baru bagi kita, tetapi memerlukan satu wahyu yang baru, bukan satu pemberian yang baru, tapi perlu satu visi yang baru. Bukan menerima sesuatu yang baru dari tangan Allah, tetapi menemukan sesuatu di dalam kita yang telah diberikan Allah kepada kita. Jika Anda ingin memahami apakah hukum hayat itu, lihat dan amatilah burung-burung di udara. Bagaimanakah mereka dapat terbang? Mereka dapat terbang karena hayat mereka mempunyai hukum yang dapat terbang. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita benar-benar telah dirahmati Allah dengan memberikan kepada kita satu hayat baru dan juga hukum baru yang membuat hukum dosa dan hukum maut seolah-olah tidak berinteraksi lagi bagi kita. Satu hal yang perlu kita pelajari secara praktis, yaitu bagaimana mengenal operasi hukum roh hayat di dalam diri kita. Tuhan menggunakan hukum roh hayat untuk menyelamatkan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum hayat benar-benar telah ada di dalam kita. Masalahnya sekarang, banyak orang yang tidak mau berjalan menurut hukum ini. Orang yang hidup berdasarkan hayat ini, perasaannya pasti sangat halus. Hukum ini juga mengekspresikan dirinya dalam aspek kasih. Semoga Tuhan memberi karunia kepada kita sehingga kita boleh benar-benar berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau hidup di hadapan-Mu. Aku mau percaya kepada firman-Mu. Aku mau percaya ketika aku dilahirkan kembali, hukum hayat telah ada di dalamku. Hukum itu lebih besar daripada hukum dosa dan hukum maut." Puji Tuhan saudara-saudari, marilah kita hidup dalam hukum hayat dan mengesampingkan tekad kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hidup dalam firman Allah dan mengekspresikannya dalam setiap hidup kita. Mulia bagi nama Tuhan.